Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat. Amin. Nah, tapi aku mau nanya nih, gimana nih kalian kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk menghadiri undangan saya melaksanakan konseling kelompok ini. Terima kasih banyak ya. Nah, saya ini membentuk kelompok konseling ini atas dasar kesamaan sekolah, dan mungkin saya rasa juga kesamaan permasalahan ya. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk, meskipun kita sudah pada saling kenal ya, tapi tidak salahnya untuk saling mengenalkan diri lagi ya. Nah, kita mulai dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rati Fatimah. Saya berasal dari Bandung. Nah, adapun sekarang saya sedang menduduki kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, meskipun kalian udah pada kenal, aku mau nggak apa-apa ya, kita saling kenalan lagi aja ya. Coba dimulai dari Mutia ya. Mutia ya, bener ya? Ya, coba ayo. Nama aku Mutiara Zahra dari Bandung. Aku kelas SMA kelas 2. Oke, lanjut. Nama aku Aziza, kelas 2 SMK dari Bandung. Oke, Aziza ya. Lanjut Aisyah. Nama aku Siti Aisyah dari Bandung, SMA kelas 2. Oke, jadi semuanya sama kan ya, kelas 2 ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah masuki perkenalan. Nah, sebelum kita masuki sesi konseling ini, ada baiknya kita untuk membaca doa ya. Membaca doa terlebih dahulu nih. Coba ada yang mau memimpin doa? Aku teh. Oke, Ustaz, boleh. Sebelum kita mulai, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Aisyah ya. Nah, sesi berdoa sudah selesai. Lanjut kita ke sesi inti. Tapi sebelum sesi inti, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Karena kenalan apa? Kenalan asas-asas dalam konseling, terutama dalam konseling kelompok yang memakai teori humanistik gitu ya. Nah, adapun untuk asas-asas dalam konseling kelompok ini terdapat tiga asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kesukarelaan ini? Asas kesukarelaan itu kita datang ke sini atas dasar kesukarelaan, nggak ada paksaan. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman, kalian ke sini apakah atas dasar kesukarelaan? Iya, alhamdulillah ya. Nah, asas pertama sudah, tadi langsung lanjut asas kedua, yaitu asas keterbukaan. Karena itu kita konseling kelompok, maka kita harus terbuka. Apa yang kita alami, apa yang kita jadi masalah dalam hidup kita, tentang penurunan semangat belajar. Gak ada semangat nih belajar teh. Nah, boleh kalian ceritakan, harus detail, harus diceritakan secara rinci ya, nggak boleh ada aku mau malu, yang ini nggak kalian ceritain. Tidak boleh ya, semuanya harus diceritakan. Kenapa? Agar kita dapat menghadapinya bareng-bareng, mencari solusinya bareng-bareng. Gimana, setuju? Setuju ya? Oke, itu asas kedua. Lalu asas ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, dalam setiap konseling, termasuk konseling kelompok ini, kita itu tidak boleh membocorkan informasi yang ada atau informasi yang pada saat ini gitu. Nah, untuk merealisasikannya, gimana kalau kita janji? Setuju? Setuju. Nah, setuju ya. Nah, kalian nanti teman-teman ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rati Fatimah dan Mutiara Dan? Aziza Aisyah berjanji berjanji akan merahasiakan akan merahasiakan segala hal segala hal yang berkaitan yang berkaitan dengan informasi dengan informasi pada saat pada saat konseling kelompok ini. konseling kelompok ini.
Baik, terima kasih ya. Semoga janjinya bisa dipegang. Nah, tadi tiga asas tadi sudah kita realisasikan. Nah, lanjut kepada sesi inti, yaitu sesi curhat. Nah, untuk terus menanggapi juga nanti boleh ya. Nah, curhat terus menanggapi kita satu-satu nanti ya. Nah, tapi sebelum sesi curhat, gimana kalau kita adain game? Setuju nggak? Setuju. Nah, setuju ya. Nah, jadi fungsinya games ini tuh biar nggak pada tegang nih. Aisyah agak-agak sedikit tegang. Nah, untuk agak mencairkan suasana ya, jadi kita relax aja, tidak usah anggap saja saya sebagai teman. Kalau mungkin kalian sesama teman biasa curhat mungkin ya, tapi karena di sini ada saya, jadi agak sungkan. Nah, fungsi games ini tuh agar kalian nggak sungkan juga gitu ya, jadi lebih relax itu. Oke, kita games ya. Nah, di sini Teteh punya 3 kertas sama 3 ballpoint. Nah, 3 kertas ini nanti akan dibagikan ke kalian satu-satu. Gimana cara gamesnya? Nanti kalian nulis 3 kebiasaan kalian. Apapun 3 kebiasaan. Kok kebiasaan sih memalukan banget? Nah, nggak apa-apa ya. Jadi itu fungsi games ini tuh untuk mengetes, menguji seberapa kenal kalian ke teman sendiri kalian ya. Ke teman sendiri gimana sih kalian kenalnya, sejauh gimana? Kan tadi di awal kalian tuh katanya teman ya, jadi udah pada kenalan. Sekarang kita tes nih, seberapa jauh kalian saling mengenal gitu ya. Siap ya? Nah, nanti gimana gamesnya? Setelah kalian nanti menulis 3 kebiasaan, nanti digulung-gulung, terus nanti kasihkan ke saya lagi, terus nanti saya kocok. Nanti siapa yang keluar, kalian tebak itu kebiasaannya siapa, ya? Nah, nanti yang yang nyebutin itu berarti udah kenal banget temennya ya. Oke ya, sampai ini habis. Asas dalam konseling sudah dipaparkan juga. Lanjut ke sesi inti, yaitu curhat. Nah, coba dari siapa dulu ya? Ada yang mau dari siapa dulu? Oke, silakan. Jadi aku di sekolah tuh nggak punya prestasi yang sama kayak teman dekat aku gitu. Terus padahal aku tuh udah berusaha belajar sekeras mungkin, apalagi kalau misalnya ada ujian gitu. Tapi tetap aja aku tuh selalu banding-bandingin gitu sama dia, katanya kok temennya lebih pintar kayak gitu-gitu. Jadi aku kebawa jadi malas belajar gitu, padahal aku udah kerja keras gitu loh. Oh iya, jadi Muti itu temenan sama orang itu, teman Muti itu udah prestasinya udah kelihatan mungkin ya. Tapi karena kalian tuh suka sering jalan bareng, jadi suka dibanding-bandingin gitu ya. Padahal kan Muti juga suka selalu berusaha gitu ya, terutama dalam ujian mungkin. Tapi mereka tuh selalu memandang rendah Muti gitu kan, jadi malas aja gitu belajar ya gitu ya. Terus siapa lagi? Aku Boleh. Aku kan lebih suka di bidang musik seni gitu, tapi orang-orang tuh kayak nggak nganggap aku hebat di bidang seni. Tapi mereka tuh kayak nganggap apa sih, pintar itu harus di ranking 1 gitu. Oh, jadi Ajiza itu suka di bidang seni gitu ya? Ya. Suka banget. Terus mungkin bisa terlihat juga mungkin ya kehebatan Ajiza di bidang seni. Tapi orang-orang itu selalu memandang bahwa orang hebat itu ya yang terlihat di akademiknya gitu ya, prestasi, ranking atau kayak gitu ya. Jadi pas di saat Ajiza itu jadi malas, malas belajar, malas juga di bidang seni itu gitu mungkin ya. Iya. Terus terakhir nih, Aisyah gimana? Ya jadi aku selalu ya berusaha aktif di sekolah, di kelas, tapi sama sama teman-teman aku jarang dihargai. Udahlah, kamu nggak bisa gitu. Jadi pendapat aku kurang diminati sama orang-orang, karena memang aku bilang udah kamu nggak bisa karena aku nggak punya prestasi jadi kurang dihargai. Jadi aku udah daripada nggak dihargai, jadi aku suka malas belajar.
Iya iya. Jadi karena Aisyah itu selalu berusaha buat aktif di kelas gitu ya, untuk menunjukkan Aisyah itu bisa gitu, tapi mereka itu nggak mau ngedengerin kamu karena apa sih kamu dapat juara aja enggak gitu ya, jadi malas aja, jadi malas belajar Jadi malas gitu ya. belajar. Iya iya iya. Jadi pada intinya kalian tuh sama masalahnya ya, jadi semangat malas belajar ya, penurunan semangat belajar karena keadaan gitu ya, keadaan yang seperti itu, atau situasi mungkin ya, situasi yang seperti itu membuat kalian tuh malas belajar. Nah coba nih ya, aku mau nanya, kalian mungkin punya pendapat atau pendapat dari permasalahan teman-temannya, coba ada yang punya pendapat? Oh iya boleh, coba. Buat masalah lidah, kalau menurut aku, kalau misalnya emang kamu punya minat di seni atau emang punya kelebihan, terus kamu bisa di sini, kamu mending ngasah lagi, terus bikin prestasi. Kalau misalnya kamu udah punya pendapat, maksudnya kayak udah punya prestasi di seni itu, kamu bisa ngebuktiin ke teman-teman kamu yang nganggap kalau misalnya prestasi akademik itu lebih penting lah gitu daripada seni, itu bisa ngerti gitu kalau seni juga bisa, seni juga prestasi yang penting gitu. Gitu ya. Ya jadi ya udah, kamu fokus aja gitu ya, fokus ke bidang seni yang kamu sukai. Kamu harus ngebuktiin bahwa seni juga bisa menjulang kok gitu, nggak kalah hebat daripada akademik gitu mungkin ya. Gimana nih, coba dari tanggapan Muti? Ya aku bakal berusaha buat apa sih itu teh, Menunjukkan gitu ya, menunjukkan diri aku hebat di seni gitu ya. seni. Oke. Jadi sedikit termotivasi mungkin ya, bahwa enggak kok, seni juga bisa menjulang tinggi gitu kan ya. Seperti kayak olimpiade itu kan banyak juga ya yang di bidang seni, kenapa enggak gitu kan. Iya, Oke, mantap. Coba ada yang menanggapi lagi? Buat masalahnya Muti, Boleh. kamu teh harusnya lebih percaya diri dengan ya kemampuan kamu sendiri. Soalnya emang umur ya masih masa-masanya kita mah belum bisa tahu gimana sih kemampuan dari masing-masing kita teh. Nah kita teh harus cari celah dari itu teh, mana sih mana sih yang menonjol dari kemampuan aku. Nah buktiin bahwa kamu juga bisa, harus jadi kun anta, jadi diri sendiri. Oke, jadi ya udah, fokus aja ke diri kamu sendiri gitu ya, meskipun itu teman dekatnya Mutia, tapi oke lah, it's okay, kita nggak bisa dibedain meskipun itu sama teman dekat sendiri gitu ya. Fokus aja sama diri sendiri. Tadi apa, kun anta ya? Kun anta. Ayo mantap, bisa dicatat mungkin ya. Nah lalu gimana tanggapannya atas solusi tadi? Iya, kayaknya aku kurang percaya diri sebelumnya, jadi aku harus lebih berusaha nyari kemampuan aku di mana, biar nggak usah iri-iri sama teman-teman aku lagi. Jadi bukannya insecure, tapi udah maju aja gitu ya. Oke, mantap. Ada yang mau ini lagi menanggapi permasalahan temannya? Coba ada lagi? Buat Ais, Oke, boleh. kamu jangan dengerin apa kata orang, jangan harus jadi diri sendiri aja. Hampir sama tadi yang kun anta tadi ya. Iya gitu, Ya, jangan jadi insecure, terus jangan tadi kalau misalkan dia mau aktif, dia aktif aja gitu ya, buktiin aja. jangan malu-malu gitu, harus bisa ngomong ke temennya, aku tuh bisa. Ngomong aja gitu ya, aku bisa kok. Kalau misalkan ada yang apa sih kamu Aisyah, aku bisa kok gitu berarti ya. Iya. Oke, mantap. Gimana coba tanggapan Ya, dari Ais? aku juga harusnya lebih percaya diri, terus lebih meyakini teman-teman bahwa aku juga bisa, lebih menunjukkan bahwa emang aku juga bisa gitu, dengan cara aku ngebuktiin bahwa emang kayak ngerjain soal atau beri pendapat untuk kerja kelompok gitu. Oke, mantap ya. Aduh, ternyata aku nggak ngasih solusi sama sekali, tapi kalian bisa menemukan jawaban dari setiap permasalahan teman-teman kalian sendiri, ataupun ketika teman kalian menanggapi permasalahan kalian bisa ngejawab, oh berarti aku harus ini gitu ya. Nah, itulah mengapa hakikatnya manusia diberi permasalahan sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu yakin kamu itu bisa menghadapinya. Kenapa bisa seperti itu? Kalian coba ingat nggak? Mungkin ada yang hafal atau ada yang ingat juga. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu?
Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan Usaha. usaha atau kesanggupannya. Nah, itulah ya. Itulah sebabnya kita itu harus yakin kita itu manusia yang punya potensi untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi. Oke, permasalahan selalu ada. Nggak apa-apa, kita harus bijaksana. Oh iya, masalah itu ada karena untuk mendewasakan kita. Nah, harapan saya setelah selesai konseling ini, kalian jadi lebih semangat belajar. Tadi yang sama temennya ya, yang insecure temennya itu ya, kita jangan insecure. Hentikan insecure, tapi lebih kita harus berperan gitu ya, harus lebih semangat lagi. Terus yang tadi nih seni, aduh aku tuh nggak bisanya seni, tapi teman-teman teh nganggapnya teh apa sih seni. Yang hebat itu yang prestasi akademik. Ya it's okay, itu tidak masalah gitu. Why not? Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak di bidang seni gitu kan? Harus menunjukkan. Lalu tadi yang Aisyah yang mengenai ketika mau berperan aktif, tapi orang-orang selalu menganggap mereka apa sih Aisyah gitu kan? Ya kenapa tidak gitu? Kamu bilang aja, aku bisa kok. Dan dengan pembuktiannya ya, jadi ketiga masalah kalian itu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Pokoknya kalian hebat banget. Padahal aku tadi hanya jadi penengah aja. Ayo. Tapi kalian bisa menjawab permasalahan sendiri ya. Nah, mungkin barangkali itu saja pada sesi konseling kali ini, sesi konseling kelompok kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa harapan saya, pulang dari sini kalian harus tetap semangat belajar lagi ya. Oke, siap? Siap ya. Nah, terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari sepulang dari sini ya. Nah, sebelum kita tutup, kita doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.